Shalom, Puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan dan berkesempatan untuk menikmati firman Tuhan yang pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama merenungkan, ya. Juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti secara live di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom juga. Biarlah boleh sama-sama konsentrasi, bersekutu dalam ibadah pada malam hari ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang Kristen, orang percaya, kita memperingati hari Pentakosta. Ya, mungkin kita pernah dengar, ya, bukan pantai Pentakosta tapi Pantai Kosta. Ya, bahkan ada sinode juga yang menamakan sinodenya yaitu Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi nama pantainya itu Pantai Kosta. Ya, tapi memang sinode itu akhirnya bilang bahwa ada kesalahan, nggak tahu dari pihak sinode ataupun pencatatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang jelas, ya, bukan Pantai Kosta tapi Pentakosta. Ya, Penta itu 50. 5 Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, di mana hari ini kita peringati dan hari tersebut merupakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Pada waktu 2000 tahun yang lalu Roh Kudus diberikan untuk setiap kita orang-orang percaya. Pribadinya diberikan, ya, di mana Tuhan Yesus dia naik ke surga, lalu diberikanlah pribadi yaitu Roh Kudus untuk setiap kita umat manusia, khususnya kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa yang lampau Pentakosta itu bukanlah hari pencurahan Roh Kudus. Sama halnya seperti pada malam hari ini yang kita mengerti Pentakosta, hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan, diberikan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, kita akan baca ayat-ayat ini bersamaan, ya. Di sana menceritakan tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus di muka bumi ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Nanti ayat pertama saya, ayat kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selanjutnya nanti ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita baca ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah kisah atau cerita di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan, diberikan untuk umat manusia. Ya. Dan di sana dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, ya. Jadi harinya tiba, harinya itu hari Pentakosta, dan di saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi pengertiannya bukan pencurahan Roh Kudus itu hari Pentakosta, tapi ada hari, gitu ya, hari raya Pentakosta, dan pada saat hari raya tersebut ada pencurahan Roh Kudus. Ya, di waktu itu hari raya Pentakosta merupakan hari panen raya yang diadakan, yang dirayakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sebelumnya, ya, hari Pentakosta itu hari di mana dirayakan memperingati hukum Taurat diberikan kepada umat bangsa Israel di Gunung Sinai, ya. Dan di Perjanjian Baru hari Pentakosta merupakan hari panen raya yang diperingati, dan pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan, ya. Dan hari ini pemahaman Pentakosta ya pencurahan Roh Kudus sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, dan itu sudah sekali lagi Roh Kudus sudah diberikan, dicurahkan dari 2000 tahun yang lalu. Ya, tapi kalau kita lihat, ya, masih ada gereja-gereja, ya, yang mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Meminta turunnya, menantikan turunnya, dicurahkannya Roh Kudus. Bahkan gak cuma berdoa, sampai berpuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Gak perlu diminta-minta lagi. Gak perlu menanti-nantikan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali 2000 tahun yang lalu sudah diberikan untuk setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sampai ada gereja yang berdoanya itu enggak cuma hari Pentakostanya gitu ya. Dari H-10, H-9, H-8, ya, kemarin H-1. Hari ini benar-benar diminta di pencurahan Roh Kudus, ya. Tapi sekali lagi kita harus mengerti ini, Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diberikan untuk setiap kita. Ya. Dan kita orang-orang yang percaya memiliki Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di ayatnya yang kedua yang tadi sama-sama kita baca, di sana Roh Kudus itu digambarkan seperti angin. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, digambarkan seperti angin. Ya, angin itu apa? Ya, angin itu seperti halnya Yohanes 3 ayat 8, ya. Hal yang sama juga disampaikan di sana, ya. Enggak kelihatan. Angin itu tidak terlihat tapi ada. Ya, kita enggak tahu angin itu berada di mana kecuali anginnya bersama dengan zat lain atau benda yang lain, ya. Misalnya kalau kita di Cirebon ada angin kumbang, ya, suka membawa sampah gitu ya. Kita bisa tahu, oh anginnya di sana. Kenapa? Karena ada sampah yang terbawa angin, yang berputar bersama angin, ya. Atau ada pasir. Jadi kalau anginnya sendiri kita nggak bisa melihat, tapi kita tahu bahwa angin itu ada. Dan tentunya walaupun tidak terlihat, tapi dapat dirasakan. Begitu juga Roh Kudus, ya, nggak kelihatan, tapi ada dan dapat dirasakan.
Yohanes 3 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 di sana dikatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Enggak kelihatan Bapak Ibu Saudara, enggak ada yang tahu. Ya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Jadi di sana ingin disampaikan bahwa roh itu melahirbarukan. Roh yang digambarkan seperti angin itu dia melahirbarukan. Setiap orang-orang yang percaya kita dilahirbarukan. Roh kita diperbaharui Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini merupakan bagian yang amat penting, amat sangat vital. Ya, boleh diklik gambar ya, boleh ditampilin di TV, layar monitor. Ya. Di bagian atas Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada 3 hal. Ada thinking, pikiran, feeling, perasaan, sama action, aksi. Ya, tindakan Bapak Ibu Saudara sekalian. 3 hal ini yang dapat kelihatan, nyata. Dan 3 hal ini yang menggambarkan diri kita. Saya tahu pribadi seseorang bukan hanya dari fisiknya Bapak Ibu, tapi kalau mau tahu lebih dalam, dilihat dari pola pikirnya. Oh, kalau pola pikirnya seperti ini, oh itu Willy misalnya. Ya. Tindakannya seperti ini, oh itu Willy. Kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Atau kita mau melihat diri kita, Dian itu seperti apa? Dian itu pola pikirnya seperti ini. Feelingnya, perasaannya seperti ini, tindakannya seperti ini. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 3 hal yang terlihat itu ternyata dipengaruhi dari 6 hal yang ada di dalam diri kita. Nah ini mulai terlihat samar-samar, baik itu untuk diri kita, apalagi orang lain. Ya. Apa aja 6 hal itu? Ada rasio, ada seksual, ada moral, ada faith iman, sosial, dan need kebutuhan. Ya. 6 hal ini yang mempengaruhi 3 hal yang terlihat tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan 6 hal ini ada penelitiannya. Bisa juga diketahui sesungguhnya. Biasanya itu lewat psikotes. Ya, dites. Oh ini seksualnya tingkatannya sampai mana? Need-nya, kebutuhannya ada di mana? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 hal tadi bisa diketahui, tapi butuh dites, ikut psikotes, ya, butuh kita merenungkan lebih dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi itu sudah ada penelitiannya, 6 hal tadi. Ya. Contohnya seksual di sana Bapak Ibu Saudara sekalian itu terbentuk itu dari kita masih kecil. Ya. Yang pertama dari 0 sampai 1 tahun itu dalam hal oral. Ya, jadi beda antara bayi yang menyusui dengan bayi yang tidak menyusui. Ya. Dia ada namanya di sini oralnya. Kalau yang tidak menyusui dia nanti akan ada permintaan gitu ya secara oral. Karena waktu 0 sampai 1 tahun ini oralnya, organ oralnya ini tidak tidak terpenuhi, terlampiaskan. 0 sampai 1 tahun. Dan selanjutnya ya, nanti ada 2 sampai 3 tahun dan sampai 6 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam hal seksual ini. Ini kalau hal seksual ini dalam umur 0 sampai 6 tahun dan sampai selanjutnya ya, tapi dalam penelitiannya 0 sampai 6 tahun itu kalau tidak terpenuhi, maka kita bisa melihat banyak orang-orang yang akhirnya dalam hal, khususnya dalam hal seksual jadi menyimpang. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satunya dari seksual, tapi bisa juga dari hal yang lain.
kebutuhan. Kalau kebutuhan mungkin lebih gampang ya penjelasannya. Kebutuhan ada kebutuhan dasar, ya makan, sandang, pangan. Tapi ternyata ada 6 tingkat. Yang tingkat paling atas tuh setiap manusia itu butuh aktualisasi diri. Ya. Nah, ada orang-orang yang tidak sampai ke tingkat yang ke-6 ini. Susah untuk mengaktualisasi diri. Di pekerjaan nggak bisa, di rumah gitu ya, diinjak-injak sama istri. Contohnya kalau laki-laki gitu ya. Dia nggak bisa mengaktualisasi diri. Ya. Nah, dia akan cari tempat di mana dia bisa mengaktualisasi, menunjukkan dirinya. Yang bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di luar sana yang membuka kesempatan, membuka ruang untuk dia bisa menunjukkan dirinya. Ya, perempuan lain. Ya. Makanya ibu-ibu kasih tempat untuk bapak-bapak bisa menunjukkan kemampuannya, aktualisasi dirinya. Ya, bisa juga di pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, kalau dia nggak bisa kemana-mana, dia akan cari terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu dalam hal kebutuhan. Jadi manusia bukan cuma kebutuhan dasar, makan, sandang, pangan, tapi dia juga ada kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ya, kalau itu nggak terpenuhi, maka akan keluar tadi. Ya, bisa di thinkingnya, bisa di actionnya, aksinya jadi menyimpang, jadi nggak benar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 6 hal ini ada penelitiannya Bapak Ibu, mungkin yang masih muda pengen tahu lebih banyak, yang belajar lagi pengen tahu tentang psikologi bisa cari tentang 6 hal ini. Ya. Nah, di bawahnya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang suka kita dengar kalau di SPK itu alam bawah sadar. Ya. Ada unconsciousness, drive, urges, ya. Lalu ada heart di sana, ya. Tapi nanti ada yang di bawahnya juga, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini belum ada penelitiannya, tidak dikenal. Jadi nggak ada alat tesnya, ya, nggak ada di tes psikologinya nggak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini ada hal yang alam bawah sadar di bawah dari 6 hal yang tadi kita sama-sama lihat. Nah, yang paling bawah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini adalah roh manusia. Ya, dan roh manusialah yang Tuhan kenal, dan roh inilah yang Tuhan lahir barukan. Yang tadi sama-sama kita baca. Ya. Kita rohnya dilahir barukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur sekali. Kita orang yang percaya roh kita dilahir barukan oleh Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena ternyata inilah yang menjadi dasar. Oleh sebab itu suka disampaikan, kita yang lahir baru itu bisa lebih mudah untuk kita bisa memperbaiki diri, untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling dasar itu roh ini. Dan roh yang kita miliki sudah dilahir barukan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi bersyukur sekali kita boleh menjadi orang-orang percaya yang dilahir barukan. Sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk kita berpikir baik, punya perasaan yang baik, punya aksi atau tindakan yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tanpa kita dilahir barukan, kita akan sulit. Walaupun mungkin dengan segala usaha, dengan segala upaya. Ya. 6 hal kita coba perbaiki, tapi kalau yang paling mendasar tidak diperbaharui, maka akan sulit. Lalu yang kedua, kembali di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya.
Di sana dikatakan seperti nyala api, seperti api. Roh Kudus digambarkan itu seperti api. Api itu apa? Api ya tentunya membakar, menghanguskan. Di dalam Yesaya pasal yang keempat, ayat yang keempat, Yesaya pasal yang keempat, ayat yang keempat, di sana dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi maksudnya apa? Seperti api, api yang membakar, menghanguskan. Menghanguskan apa? Sampah dosa. Sampah dosa yang ada di dalam diri kita dihanguskan, dia bakar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sehingga kita boleh bersih. Ya. Maksudnya apa lagi? Seperti api. Kisah 1 ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, selain menghanguskan, api juga menggambarkan kekuatan atau power. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Ada kuasa, ada kekuatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Sehingga di sana yang selanjutnya dikatakan, sehingga apa? Kita bisa menjadi saksi Kristus. Ya. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, para rasul, ya, mereka begitu punya semangat, ya, sepertinya nggak punya ketakutan. Wah, keliling, firman Tuhan bilang apa? Mereka hampir mati, nggak cuma sekali, ya, berkali-kali hampir mati. Ada yang karam kapal, dicambuk, ya, masuk penjara, semua keluar masuk penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi mereka nggak berhenti, mereka terus punya semangat. Wah, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan bahwa Yesus hidup, Yesus Tuhan. Ya, nggak berhenti, nggak takut. Kenapa? Karena mereka menerima kekuatan daripada Roh Kudus. Ya. Setelah hari Pentakosta yang kita baca tadi Kisah Para Rasul 2, baru pada saat itulah mereka punya semangat, punya kekuatan, punya keberanian. Ya. Pada saat Tuhan Yesus disalib, wah, takut semua. Penuh dengan ketakutan, bubar semua. Ya. Kumpul-kumpul persekutuannya bubar semua, Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya pada lari. Ada juga yang menyangkal. Ya. Mungkin lari ini lebih dari menyangkal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar? Kebalik ya, menyangkal itu lebih parah menurut saya daripada lari. Tapi memang kenyataannya sampai ada murid yang menyangkal. Saking ketakutannya, tapi pada saat Roh Kudus sudah dicurahkan, mereka penuh dengan keberanian. Karena apa? Karena menerima kuasa, menerima kekuatan, menerima power. Bapak Ibu Saudara sekalian pun sama. Ya, Roh Kudus ada di dalam diri setiap kita. Kita punya kuasa, punya kekuatan, punya power daripada Tuhan. Ya. Yang penting tentunya kita harus terhubung terus, menjaga hubungan kita. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ada contohnya kipas angin. Ya. Kipas angin di sini dia bisa hidup, bisa nyala Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat di klik tombolnya, dicetek gitu ya. Bisa bergerak. Ya. Kenapa? Karena dia terhubung dengan sumber listrik.
terkoneksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sehingga dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, berputar Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi pada saat dia putus hubungan, lepas koneksinya dari sumber tenaga, sumber listrik, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa? Apa? Hah? Mati? Enggak, coba ya. Masih berputar, masih menyala. Ya, walaupun cuma sebentar, ya. Sekarang baru mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama halnya kalau kita terputus hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Sang Power yang punya kekuatan, ya. Kita akan seperti pasang ini. Ya, nggak langsung mati, dia masih bergerak, masih nyala. Masih dingin, masih keluar angin. Ya, masih beraktivitas serohani. Terlihat melakukan hal-hal yang rohani, gerejawi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi tinggal nunggu waktunya aja. Ya, kalau dia terputus hubungannya, koneksinya dengan sang sumber, tinggal nunggu waktunya. Itu hanya sisa-sisa energi ya, yang tadinya ada di dalam dirinya. Tinggal nunggu waktunya. Ya. Nanti setelah beberapa waktu ya akhirnya mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan kita memutuskan ya hubungan itu. Kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, power, ya, kuasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sehingga kita boleh seperti para rasul, punya semangat, punya gairah, punya keberanian, ya, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, nggak takut-takut, ya. Jangan bilang Bapak Ibu, wah beda dong sekarang kita tinggal di Jawa Barat. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian hal yang sama. Ya, dan kita tahu para rasul akhirnya banyak dari mereka yang mati. Dan matinya bukan mati yang karena penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada yang dilempar batu, ada yang salib terbalik. Ya. Tapi mereka terus menyampaikan kabar baik. Mereka nggak berhenti karena ketakutan, ya, karena tantangan, karena masalah kesulitan yang mereka hadapi. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang ketiga, selain Roh Kudus itu melahirbarukan, menghanguskan sampah dosa, memberikan kekuatan, Roh Kudus juga memerdekakan. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang kedua, di sana dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Roh Kudus juga dia memerdekakan, memberikan kemerdekaan untuk setiap kita, orang-orang yang percaya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, benar-benar merdeka, ya, tentunya kita harus menikmati kemerdekaan tersebut. Ya, namanya juga sudah merdeka, sudah hidup bebas. Masakan kita tidak menikmati seperti halnya kita tinggal di Indonesia, kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Ya. Dengan hidup baik, hidup nyaman, ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu menikmati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Begitu juga kemerdekaan yang Roh Kudus sudah berikan. Ya. Kita mau menikmatinya. Ya. Caranya gimana? Ya.
caranya itu seperti anak kecil. Saat anak kecil ya, melakukan sebuah kesalahan, ya, maka anak kecil ini dia seperti orang atau seperti anak yang tidak memiliki kesalahan, tidak merasa bersalah, ya, polos, ya, polos. Kita suka dengar cerita ada seorang anak yang ingin bantu orang tuanya di SPK gitu ya, cuci mobil, ya. Maksudnya sih baik, nolong papahnya, nolong ayahnya, nyuciin mobil barunya. Tapi apa yang dilakukan? Dia pakainya nggak pakai lap, nggak pakai kanebo, dia pakainya sikat dan semua bodinya disikat. Mungkin kalau di rumah ya, dia suka ngelihat mbaknya atau bibinya itu nyikat pantatnya wajan gitu ya, panci pakai sikat, sampai ternyata bisa mengkilap pakai sikat. Dia praktekkan, dia lakukan terhadap mobil yang baru dibeli sama ayahnya, ya, yang diidam-idamkan ya biasanya laki-laki gitu ya. Kalau perempuan taunya mobil, ya mobil itu bisa dinaiki rame-rame bareng-bareng, ya. Ada yang pakai AC nggak pakai AC, mungkin perempuan lebih gitu ya. Kalau istri saya gitu, ya, dia nggak peduli gitu ya, bentuknya seperti apa, mereknya seperti apa, pokoknya mobil ya mobil gitu ya. Semua itu mobil gitu. Ya biasanya lebih laki-laki, ya, mereknya tahu dan lain sebagainya. Ini ternyata di Jakarta ada seorang hamba Tuhan yang mengalami hal yang sama, yang kita suka dengar ceritanya, ilustrasinya. Ya, dia baru beli mobil, baru 3 bulan, ya, mobil yang sudah diidam-idamkan, dicita-citakan, ya. Pendeta ini hobinya suka balap mobil, pakai supercar, nggak tahu nih mobil yang diidam-idamkan apa gitu ya. Saya nggak nanya juga, ya. Baru 3 bulan, ya, disikat sama anaknya. Ya, dia pengen emosi, dia pengen marah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi dia berusaha meredam. Ya, kira-kira kita nggak pernah ngebahas anaknya gitu ya, anaknya gimana? Ya biasanya kalau seorang anak, kalau yang dimarahin secara keras gitu ya, ya biasanya kalau kita diajar nempel di alam bawah sadar gitu ya. Nanti kalau sudah besar harus dia apa? Ya nggak boleh sekarang guys. Ya. Tapi walaupun dimarahin keras, dimarahin habis, kira-kira perlu waktu berapa lama anak itu bisa lari-lari lagi? Yang orang tua kalau marahin anaknya, wah dimarahin habis-habisan. Ya, pasti yang pada saat dimarahin dia nangis, kalau yang udah gede minta maaf, ya. Mungkin udah SD dia ngerti minta maaf dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai dia nggak sedih lagi, bisa lari-lari? Pernah Kobeni? Kayaknya Kobeni nggak pernah marah ya, orangnya sabar kayaknya. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau anaknya kecil sekali mungkin butuh waktu 10 menit. Ya, dia habis nangis, terus mungkin rada diem, senggukan gitu ya, dikasih minum, mungkin 10 menit udah lari-lari lagi. Ya, kalau lebih kecil lagi, kalau Kenneth nih, gitu ya, kalau dimarahin, diomongin, mungkin gak nyampe 2 menit Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mungkin nangis, diam gitu ya. Habis 2 menit dia lari-lari gitu ya. Itulah gambaran anak kecil, polos. Ya. Gak terus terintimidasi. Ya, bukan berarti gak menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya yakin dan percaya dia tahu, dia sadar. Ya. Apalagi setiap kita yang percaya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian akan sadar, tahu. Ya, pemain musik aja gitu ya. Saya juga terlibat di tim praise and worship, tim musik di gereja ini ya. Saya percaya gitu ya. Pada saat bermain melayani Tuhan, ada kesalahan-kesalahan, itu tahu kalau itu salah. Ya, oleh sebab itu saya biasanya jarang ya, kalaupun menyampaikan
nggak terus saya ulang-ulang tiap minggu, saya ulang-ulang gitu ya, walaupun orangnya beda, saya akan sesekali aja. Ya, apalagi saya terlibat di tim musik, saya tahu. Ya, kalau saya salah musik, saya tahu, saya sadar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Begitu juga orang yang sudah lahir baru. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertuduh, terintimidasi. Ya, sampai nggak bisa tidur. Ya, sampai stres, kebawa-bawa, seperti ada yang bisikin, kamu udah berdosa, kamu gini. Ya, saya mau katakan, kalau ada demikian, ya, itu perbuatan iblis, perbuatan setan. Ya, yang mengintimidasi, yang menuduh kita. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, nikmatilah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan seperti halnya anak. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ke yang kedua, ya, selain menikmati kemerdekaan yang sudah diberikan, kita juga perlu melatih kerohanian. Setelah dimerdekakan, kita perlu melatih kerohanian tersebut. Ya, bukan mencoba jadi orang yang rohani, ya, dalam tanda petik sok rohani, Bapak Ibu Saudara, tapi lebih bentuknya itu melatih. Kita semua perlu berlatih. Ya. Berlatihnya seperti apa? Ya, kita tahu di Alkitab ada buah-buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima. Ya. Nah, buah roh ini perlu dimatangkan. Di mana di sana ada apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Dimatangkan, itu melatih. Semakin belajar mengasihi, ada yang menyakiti kita belajar mengampuni, orang yang sama di hari yang sama menyakiti lagi, orang yang sama di hari yang sama menyakiti ketiga kali, orang yang sama di hari yang sama menyakiti keempat kali, orang yang sama di hari yang sama menyakiti 5 kali. Ya, dilatih, mengampuni. Ya. Sehingga buah rohnya bisa matang. Ya. Bisa sabar, ya. Ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan. Ya, bukan setiap tikungan ada, ya, tapi setia, benar-benar setia, Bapak Ibu. Lemah lembut, penguasaan diri. Sehingga semuanya itu, ya, boleh semakin matang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melatih kerohanian di sini juga dimaksudkan yaitu melatih disiplin rohani. Dalam kita berdoa, dalam kita merenungkan firman Tuhan, dalam hal melayani. Ya. Dan itu perlu dilatih. Ya, di Alkitab dilatih itu digambarkan seperti atlet, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, atlet itu enggak tiba-tiba jadi mahir, ya, jadi ahli, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kuat. Mereka dilatih, melatih diri. Kalau mau profesional dari muda, ya, sekarang ada sekolah-sekolah atlet, SMA, ya, dari zaman saya juga ada, dari zaman dulu kali ya, sekolah atlet. Cuma mungkin sekarang lebih banyak, ya, ada bulu tangkis. Jadi SMA tuh udah masuk sekolah atlet. Ya, ada pelajaran-pelajaran umum, tapi dikhususkan nanti ada latihan-latihan fisik, latihan-latihan dia maunya apa gitu ya. Misalnya bulu tangkis, ya, tiap hari ada latihan bulu tangkis. Ya. Sehingga dia boleh semakin ahli, semakin kuat. Ya, nah itu yang harus kita kerjakan, melatih kerohanian ini. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ikut SPK biasanya nanti ada pertanyaan, ada formulir mau pelayanan apa. Ya, kenapa? Karena kita tahu dengan melayani itu akan melatih.
bukan melatih talenta kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tapi melatih disiplin rohani kita. Ya. Karena dalam hal kalau kita melayani, pasti di sana ada hal yang tidak kita sukai. Kalau kita cuma suka doang, senang doang, ya, mungkin bukan melayani, mungkin kita sedang melakukan hobi kita. Kenapa? Karena naturnya manusia itu tidak suka melayani. Naturnya manusia itu suka dilayani. Naturnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu saat kita melayani, pasti ada ketidaksukaan, ketidaknyamanan. Ya, tapi itulah yang akan melatih setiap kita. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi yang sudah ikut SPK didorong, diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa melayani. Ya. Lalu yang selanjutnya, selain kita menikmati, kita perlu melatih. Yang ketiga, kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita tidak perlu takut dengan aturan rohani, tapi kita harus takut jika relasi kita dengan Allah, dengan Tuhan itu jadi tidak sehat. Ya. Sama aturan rohani, aturan-aturan rohani, itu kita nggak perlu takut. Banyak aturan-aturan rohani. Tapi kita nggak perlu takut. Yang kita harus takutan kalau relasi hubungan kita dengan Allah jadi tidak sehat. Ya, Bapak Ibu, biar mudah saya akan langsung masuk ke contoh di mana Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Ya. Klik. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Tuhan Yesus sentuh orang kusta. Orang kusta pada saat itu adalah orang yang dianggap najis. Ya. Sehingga enggak cuma dijauhkan dari masyarakat, sampai diasingkan. Ya. Enggak cuma dijauhkan, diasingkan. Enggak boleh ada dalam kelompoknya di bangsa itu. Orang kusta, orang yang najis. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sentuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu bukan aturan sosial, bukan, gitu ya. Itu diatur sama tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Ya, ahli-ahli Taurat. Ya. Orang kusta adalah orang yang najis. Ya, tapi Tuhan sentuh. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal hari Sabat diatur apa? Orang nggak boleh ngelakuin apa-apa. Masak aja tuh nggak boleh. Bapak Ibu Saudara jangan bayangin, oh nggak boleh itu nggak boleh jalan-jalan, bukan? Nggak boleh ngelakuin apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang pernah ke Bali waktu nyepi? Nyepi. Saya pernah waktu itu, tapi saya masih kecil gitu ya. Saya lupa umur berapa. Waktu itu nyepi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tinggal di rumah kakek saya. Ya. Semua gelap, nggak boleh ngapa-ngapain, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak boleh masak. Ya, jadi harus udah persiapan sebelumnya. Ya. Pakainya lilin. Ya, nggak boleh ada lampu yang nyala. Ya, mungkin kurang lebih keadaannya seperti itu. Nggak ada yang keluar rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel demikian. Ya, dan itu diatur oleh hukum mereka. Hari Sabat tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Memang kalau hukum Taurat saya suka sampaikan cuma ada 10. Tapi dikembangkan sampai kurang lebih 600 butir aturan. Mau masuk rumah tuh ada aturannya, ada tata kramanya, ada caranya. Ya, kalau orang Jepang itu apa? Nggak boleh pakai sepatu. Sepatunya harus dilepas. Kurang lebih seperti itu diatur. Ya, mereka orang Israel tuh punya aturan yang begitu ribet, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, salah satunya hari Sabat ini.
Gak boleh orang beraktivitas. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia malah menyembuhkan orang. Ya. Lalu yang ketiga apa? Tuhan Yesus juga menunjukkan anugerah dan kebenarannya pada pelacur. Ya, nggak ada yang ya biasanya orang jaga image. Ya, nggak mau Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan Yesus dia menunjukkan anugerah sekaligus kebenaran di waktu yang bersamaan untuk pelacur. Ya. Sehingga, semua kanan kiri ngomongin dong, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, walaupun ada yang menerjemahkan dengan latar belakang budaya dan lain sebagainya diteliti Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ada yang memberikan statement ini jangan-jangan yang main pelacurnya ini ahli Taurat. Kenapa? Karena yang menyampaikan pada waktu itu bahwa ini pelacur itu ahli Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi kalau di Alkitab kita memang tidak disampaikan hal tersebut. Ya, memang butuh referensi yang lain. Ya. Yang main pelacur tapi bilang, ini gak benar nih, Tuhan Yesus gak benar. Ya, tapi Tuhan Yesus dia gak peduli. Ya, dengan aturan-aturan rohani dia gak takut, Bapak Ibu Saudara, gak takut dengan omongan orang. Ya. Lalu yang selanjutnya, Tuhan Yesus dia juga mengajak Matius. Ya, dikatakan ikutlah aku. Padahal Matius apa? Pemungut cukai. Orang yang juga yang dianggap wah ini udah dosa paling gede. Ya, kalau kita orang zaman dulu ini anteknya penjajah, anteknya Belanda. Ya kurang lebih pemungut cukai itu kayak gitu. Bukan kayak orang pajak zaman sekarang. Orang yang amat sangat dibenci. Ya satu bangsa tapi mintain pajak ke sesamanya. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus dia terabas aturan rohani itu. Ya. Dia malah apa? Jadikan Matius itu rekan sekerjanya. Jadikan Matius itu tim intinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Diajak pelayanan bareng. Gak dihindari, gak dijauhi, malah diajak. Ya, mungkin kalau kita ngeliat, ya dari hal-hal tersebut, ya mungkin kalau sekarang kita bilang itu gampang. Tapi kalau kita posisi pada waktu itu ada di sana, ya kayak kalau lihat Superbook itu ada yang namanya siapa? Robotnya Gizmo ya. Gizmo, Gizmo itu dia bisa kemana-mana, bisa pada zaman Yusuf. Ya, pindah-pindah ya. Bayangkan kalau kita Gizmo pada saat Tuhan Yesus melakukan hal-hal tersebut. Ya, pelayanannya selama 3,5 tahun. Apa yang kita pikirkan? Wah, ini ekstrim. Ini jangan-jangan sesat gitu Bapak Ibu kan. Ya, karena dia enggak takut dengan aturan-aturan rohani. Ya. Hal-hal yang sama juga termasuk di gereja kita Bapak Ibu Saudara sekalian kita terapkan. Ya. Orang-orang yang melayani di gereja kita itu enggak semua terus baik-baik. Ya, dari hal yang nakal sampai yang tidak baik gitu ya. Banyak daripada kita kalau zaman dulu itu tato itu tabu, betul? Yang punya tato boleh angkat tangannya. Ya, wah ini nakal nih punya tato. Tapi kita yang pelayanan di gereja kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak ngeliat nih ada tatonya nggak. Ya, tapi kalau dibuka banyak yang ada apa? Tatonya, ada empingnya gitu ya. Ya, salah satunya hal tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di gereja kita juga mengajak, ya, karena Kristus melakukan hal tersebut. Pemungut cukai yang dianggap berdosa diajak untuk melayani bersama. Kenapa enggak? Ya,
Nah, kita juga mau belajar mempraktekkan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya, ya, Tuhan Yesus juga menggenapi Taurat, bukan meniadakannya. Ya. Dia melakukan apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Karena inti dari 10 hukum Taurat itu 2 hal tersebut. Ya. Jadi dia bukan meniadakan, tapi dia menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dia mempraktekannya. Nah, kita mau belajar demikian. Ya. Jangan kita takut dengan aturan-aturan rohani, tapi kita harus takut jika relasi dengan Allah jadi nggak sehat. Ya, Tuhan Yesus dia tunjukkan, dia terabas semua aturan-aturan rohani tadi. Ya, kalau saya boleh sedikit cerita, mungkin nggak tahu, termasuk nggak, saya pikir-pikir gitu ya, pengalaman gereja kita, ya, termasuk Bapak Gembala, dalam hal masalah gereja ini, gereja kita itu masuk pengadilan gak cuma sekali, berkali-kali gitu ya. Dalam hal kasus yang sama gitu, bukan kasus yang beda. Ya, berapa? 7 kali ya. Yang menang tuh 7 kali. 7 kali keluar masuk pengadilan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di luar sana, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin juga enggak, ini yang ngomong hamba Tuhan, apalagi yang di bawahnya jemaat dan orang-orang percaya yang lain. Yang hamba Tuhan aja bilang, udah jangan, masa gereja itu apa ribut-ribut. Apalagi sampai masuk pengadilan gitu ya. Bapak Gembala pernah cerita. Ya. Udah dilepaskan aja. Ya, memang sempat Bapak Gembala waktu itu ya karena mungkin beban ya, masalah yang begitu berat, ya itu yang mau dilakukan, dilepas gitu ya. Termasuk salah satunya beli tanah di pembangunan, tujuannya itu buat gereja. Jadi ini mau dilepas, jemaat ditaruh ke pembangunan, dan dalam prosesnya perjalanannya ya, yang tanah yang di pembangunan itu juga kita berusaha minta izinnya. Ya, tapi ternyata izinnya nggak keluar. Gak dapat izin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya kembali memutuskan untuk melanjutkan dalam hal hukum, masuk pengadilan tadi. Ya, dan sekali lagi, ya, banyak yang menyampaikan hal-hal, masa gereja gitu ya, masa nggak menunjukkan kasih dan lain sebagainya. Ya, mungkin termasuk itu aturan rohani. Ya, nggak ada gereja ceritanya mempermasalahkan ke pengadilan pada saat itu loh. Ya, kalau sekarang mungkin banyak. Ya, pada saat itu hal yang nggak umum untuk gereja lakukan. Ya, tapi Bapak Gembala tahu betul bahwa yang dia lakukan itu benar. Ya, ya saya yakin dan percaya dengan doa, dengan hikmat daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akhirnya ya menangnya itu nggak cuma sekali, mungkin juga itu sebagai bentuk ya, arahan, bentuk apresiasi ya. Menangnya nggak cuma sekali, 7 kali dalam setiap pengadilan menang ya. Saya sampai mikir, kok bisa sampai angkanya 7 ya, apa cuma kebetulan ya, tapi mungkin kebetulan gitu ya. Kita orang Kristen kan 7 angka sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menangnya secara telak, sempurna. Ya. Yang harus ditakutkan itu relasi dengan Allah jadi tidak sehat. Ya. Aturan rohani juga apa? Wah, ya, mengagung-agungkan pemimpinnya, bapak gereja. Ya, zaman gereja awal, bukan gereja mula-mula gitu ya, gereja awal itu pemimpin itu diagung-agungkan. Ya. Bahkan seperti disembah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu aturan rohani. Ya. Jangan kita mengikuti aturan rohani tersebut. Ya.
Bukan berarti juga tidak menghormati terhadap yang lebih senior, bapak-bapak gereja, para rasul, ya, bahkan kepada semua orang kita harus menghormati, tapi jangan sampai mengagung-agungkan, menyembah. Ya, kalau udah sampai demikian salah. Ya, kita lebih takut sama aturan rohani kalau demikian. Bukan takut relasi dengan Tuhannya tidak sehat. Ya. Dan gereja yang mengagung-agungkan pemimpinnya, ya, Bapak Gembala suka sampaikan, itu tanda-tanda gereja itu sesat. Ya, tanda-tanda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu Bapak Gembala suka bilang, Bapak Gembala sama kongsin sama bapak rohaninya, ya, sama seniornya, itu dia hormat. Tapi bukan berarti menyembah, mengagung-agungkan. Ya, nah itu yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sehingga kita bisa menggunakan kemerdekaan itu yang Roh Kudus sudah berikan, yang Tuhan sudah berikan melalui Roh Kudus, dengan benar-benar merdeka, dengan benar-benar bebas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi pada malam hari ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus di hari Pentakosta, di hari pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan, dia sudah melahirbarukan kita, dia sudah menghanguskan sampah dosa, dia juga akan memberikan kekuatan power. Oleh sebab itu kita harus terhubung terus, dan dia sudah memerdekakan kita. Kita sudah benar-benar merdeka. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan belajar satu pujian, lagu baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pujian ini boleh menjadi penguatan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Engkau Maha Hadir. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku,
pujian kembali dari awal. Penasehat di hidupku, penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Oh, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini berkata bahwa Roh Kudus Dia dicurahkan, diberikan untuk setiap kita, orang-orang yang percaya, menggantikan keberadaan daripada Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Sehingga kita boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu pujian yang selanjutnya berkata, sebagai ungkapan keinginan, kerinduan kita, berkata, pimpin hidupku, pimpin jalanku. Biarlah kita mau berkata demikian, pimpin kami. Biar jalan-jalan kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan Kau. Menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Kita mau katakan ini kami Roh Kudus. Bukan kehendak kami, apalagi kehendak dunia ini. Bukan juga aturan-aturan rohani, tapi kehendak-Mu boleh jadi dalam kehidupan kami. Mari kita mau berserah, menyerahkan diri kita kepada Dia. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia yang sama, karakternya sama dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak. Maha kuasa, maha tahu. Mari kita mau mempercayakan kehidupan kita. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Oh, pimpin
kuasa-Mu, hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Oh, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mati untuk kami ya Tuhan. Engkau yang sudah bangkit dan hidup Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Engkau yang naik ke surga ya Tuhan. Engkau tidak melupakan kami ya Tuhan. Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mempunyai iman percaya kepadamu Tuhan, Allah satu-satunya yang hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang melahirbarukan setiap kami ya Tuhan, yang memperbarui hati dan pikiran dan tindakan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang boleh berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan, kalau kami sering mengabaikan suara Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu Tuhan untuk mematikan dosa-dosa kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengobarkan semangat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau jauh daripadamu Tuhan, apalagi mau memadamkan Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Biarlah Engkau ya Tuhan yang selalu mengingatkan kami, karena Engkau Tuhan yang memberi sumber kehidupan buat setiap kami ya Tuhan. Engkaulah penghibur kami, Engkaulah yang kekuatan kami, Engkau yang memulihkan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu juga yang sudah memerdekakan kami dari setiap dosa Tuhan. Kau memerdekakan kami dari maut ya Tuhan. Biarlah kami mau mengisi Tuhan kehidupan kami, kemerdekaan yang sudah Kau berikan Tuhan, dengan terus menerus Tuhan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu dengar-dengaran. Tuhan, kami mau Tuhan untuk melatih hidup kami ya Tuhan, dengan selalu belajar mengampuni Tuhan, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu dalam melakukan hal yang benar ya Tuhan. Engkau juga yang selalu mengingatkan kami Tuhan, kalau kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mempunyai Engkau sebagai Bapa Tuhan. Kasih Bapa yang dalam kehidupan kami Tuhan, kami perlu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan selalu diingatkan Tuhan, kami tidak perlu takut Tuhan akan aturan-aturan gereja Tuhan, aturan-aturan rohani yang dibuat oleh manusia. Tetapi biarlah kami fokus Tuhan akan relasi kami Tuhan dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Bapa, sebagai Bapa, sebagai Putra dan sebagai Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami perlu itu Tuhan, karena kami Tuhan mau selalu Tuhan belajar memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami penuh kemuliaan sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mujizat yang daripada-Mu Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan untuk menyalurkan otoritas yang daripadamu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar Tuhan untuk menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang selalu membuat kami dapat berjalan bersama Engkau Tuhan, melewati setiap tantangan hidup kami Tuhan, yang makin hari makin kacau Tuhan, yang semakin hari makin jadi tantangan yang susah Tuhan. Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dapat melalui ini semua Tuhan. Kehidupan kami hanya bersama dengan Engkau. Sebentar kami mau kembali memberikan persembahan Tuhan yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga mau memberikan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin.